Setelah Ki Gendeng, Mbak Yu yang ramal Jokowi lengser duluan. Ditulis oleh Manuel di cwar.com. Saya tidak sedang mengatakan hal yang tidak. Saya tidak sedang membuat sebuah berita bohong. Apa yang saya tulis ini adalah berdasarkan fakta murni, tidak ada yang ditambah-tambahkan dan dikurangi sedikit pun. Opini yang saya tuliskan pun juga tidak bersifat menghasut. Saya tidak sedang menghasut siapa-siapa di sini. Namun saya akan memberikan fakta bahwa meninggalnya Ki Gendeng dan Mbak Yu dalam waktu setahunan ini adalah kepergian sosok yang merupakan peramal Jokowi lengser. Sebelum melihat hasil ramalan mereka lengser duluan. Mbak Yu adalah peramal tenar di kalangan selebritis. Meninggalnya alias lengsernya Mbak Yu dari dunia ini terjadi begitu cepat. Tidak lama, hanya 1 jam dievakuasi ke rumah sakit, nyawanya sudah tidak tertolong lagi. Paranormal Mbak Yu ini meninggal hari Kamis 1 Juli 2021. Dia meninggal. Jenazahnya di Rumah Sakit Premier Bintaro. Kira-kira dilarikan ke rumah sakit 1 jam silam. Nyawanya sudah tidak tertolong lagi. Penyebab kematian sampai artikel ini ditulis masih misterius. Jenazahnya akan dimakamkan ke tanah kelahirannya, yakni di Salatiga. Paranormal Mbak Yu ini bernama asli Eis Juwariah Johana. Ia kelahiran Salatiga, Jawa Tengah, 7 Maret 1974. Kalau boleh saya panggil dia adalah DIU, karena dia sekitar 2 tahun lebih muda dari penulis. Dia bikin heboh saat pernah mengaku menikah dengan ular saat usianya 33 tahun. Lumayan. Apalagi dia pernah mengatakan bahwa pada 2021 akan ada konflik dan kejahatan serta penjarahan serta pergantian presiden. Artinya, di tahun 2021 Joko Widodo masih memimpin bangsa ini dan ia diramalkan lengser. Sederhana sekali. Ramalan ini pun dianggap Muhanas Alaidit, Ketua Cyber Indonesia, adalah sebuah pelanggaran undang-undang. Kontroversi Mbak Yu ini memang bisa dianggap sangat tidak jelas. Beberapa ramalan yang aneh lainnya adalah dia melihat bahwa ada bencana alam di Juli sampai November 2021 di Indonesia dan negara lain. Mungkin ini awal Juli. Salah satu bencananya adalah kepergian Mbak Yu mungkin. Dia mengatakan bahwa perbukitan banyak tanah longsor, lalu air laut masuk ke daratan dan seterusnya. Mbak Yu adalah sosok yang meramalkan Jokowi lengser juga. Ini yang paling membekas diingatan. Apalagi melihat apa yang pernah diramalkan oleh Ki Gendeng. Dia pernah mengatakan dengan lebih sadis lagi bahwa Jokowi meninggal dalam waktu tertentu. Ini adalah ramalan yang memang sangat salah. Kenapa? Karena Ki Gendeng malah meninggal duluan. Untuk urusan paranormal dan sesuatu yang bersifat supranatural alias superstitious, penulis punya pandangan sendiri. Ini terlepas dari Mbak Yu dan Ki Gendeng ya. Untuk urusan supranatural, sebenarnya manusia bisa hidup dengan spirit supranatural. Kita beragama adalah hal yang sifatnya supranatural. Kita memiliki kepercayaan dan berharap kepada Tuhan adalah hal yang supranatural. Kita percaya dengan hukum alam, alias hukum natural yang ditopang oleh sesuatu pun pasti sifatnya supranatural. Maka manusia tanpa aspek supranatural hidup layaknya binatang, makhluk hidup yang tidak memiliki sifat supranatural, tidak punya pemikiran kepercayaan kepada Tuhan. Hanya manusia yang memiliki aspek ketuhanan dan supranatural. Jadi, jangan main-main dengan aspek supranatural. Kalau kita menggunakan aspek supranatural untuk menghadirkan teror atau ketakutan bagi sesama manusia yang juga percaya supranatural, yang terjadi adalah kekacauan, peperangan, dan lain-lain. Lihat saja konflik antara Israel dan Palestina. Mereka menambah-nambahkan bumbu agama untuk melegalkan peperangan mereka. Lihat saja konflik antara Ahok dan pendukung Anies Baswedan. Kita tahu bahwa yang terjadi adalah para pendukung Anies memperalat aspek supranatural. Akhirnya apa? Karma hadir. Karma tidak pandang bulu. Satu persatu pembenci Ahok ditumbangkan oleh Tuhan. Tuhannya Ahok seolah lebih berkuasa ketimbang Tuhannya pendukung Anies. Padahal kalau kita hidup berdamai, tidak akan ada karma yang begitu nyata menimpa rakyat Jakarta dan orang-orang pembenci Ahok. Jadi kalau saya bisa berikan saran, hati-hati dengan aspek supranatural. Jangan sembarangan menggunakan aspek-aspek ketuhanan untuk menghilangkan atau menekan alias mempersekusi pemikiran ketuhanan. Lihat saja apa yang terjadi kepada FPI, HTI, dan berbagai ormas radikal. Mereka selalu pakai aspek supranatural untuk menutupi birahi bosnya. Jadi saran saya, hati-hati saja buat Leon dan Pedro. Jangan terlalu bernafsu, ikuti saja irama dunia ini. Kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Kalian sedang di atas. Kok mau-maunya terjun untuk nafsu mentor kalian? Akhir kata saya turut mengucapkan belasungkawa atas lengsernya Mbak Yu dari dunia ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan penghiburan. Begitulah duka cita. Tak terima divonis 4 tahun Habib Rizik melawan, sekarang kirim pernyataan banding.
Ditulis oleh tim redaksi dari berbagai sumber. Ex-pentolan Front Pembela Islam atau FPI, Habib Rizik Syihab mengajukan banding terkait vonis 4 tahun penjara dalam kasus tes swab di Rumah Sakit Umi Bogor. Hal tersebut disampaikan langsung oleh kuasa hukum Habib Rizik, Aziz Yanuar, seperti dilansir oleh Antara pada Kamis 1 Juli 2021. Ia mengatakan pernyataan banding telah diserahkan tim kuasa hukum Habib Rizik ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Pernyataan banding sudah diserahkan tadi, katanya. Lanjutnya, ia mengatakan pihaknya akan menambahkan mengenai memori banding yang rencananya akan diserahkan pekan depan. Segala hal yang perlu kami sampaikan akan kami sampaikan di memori, seperti hakim yang keliru dalam mengambil hukum dan pertimbangan dan lain-lain, ujar dia. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menvonis terdakwa kasus tes swab di Rumah Sakit Umi Bogor, Rizik Syihab 4 tahun penjara. Majelis Hakim menyatakan Rizik bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penyiaran berita bohong dan menimbulkan keonaran, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun. Demikian vonis yang dibacakan oleh hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 24 Juni 2021 kemarin. Rizik dinilai melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mendengar putusan tersebut, Habib Rizik pun langsung menyatakan banding. Dengan ini saya menolak putusan majelis hakim dan saya menyatakan banding, tegas Rizik. Ia membeberkan sejumlah hal mengapa dirinya tidak terima dengan putusan hakim. Salah satunya soal saksi ahli forensik yang tidak pernah hadir di persidangan. Ada beberapa hal yang tidak bisa saya terima, di antaranya adalah menentukan dasar pengajuan saksi ahli forensik. Padahal di pengadilan ini, saksi ahli forensik tidak pernah ada, katanya. Kedua, saya keberatan majelis hakim tidak lagi menggunakan hasil otentik pasal 14 ayat 1946 dan banyak lagi masalah lain saya tidak mau sebutkan, jelas Rizik. Tidak hanya itu, Rizik Syihab juga dinyatakan terbukti bersalah dan secara sah melanggar pasal 14 ayat 1, subsider pasal 14 ayat 2, lebih subsider pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primer. Atas dasar itu, hakim menjatuhkan vonisnya kepada ex-imam besar Front Pembela Islam atau FPI dengan hukuman 4 tahun penjara, menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun, ucap Katwanto. Diketahui hukuman ini lebih ringan atau berat jika dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum, di mana dalam tuntutannya, jaksa menuntut Rizik Syihab dengan hukuman pidana kurungan 6 tahun penjara. Sementara itu, anehnya Rizik malah bersikeras menolak opsi gerasi yang ditawarkan oleh hakim. Padahal kita tahu, Jokowi bisa saja dengan baik hati mengurangi hukuman si Jumbo. Kembali ke masa lalu, kita masih ingat bagaimana Rizik getol menjadikan Ahok tersangka dengan klaim 7 juta umat yang bisa ia kerahkan. Namanya melambung seketika itu. Ini pula yang terpikir di benak Rizik ketika kembali ke tanah air, yakni unjuk kekuatan dengan pengerahan massa, namun massa telah berganti dan dunia memasuki pandemi yang belum ada obatnya. Untuk itu, unjuk kekuatan Rizik menjadi tak berarti, bahkan berakhir dengan membuatnya sebagai tersangka dan akhirnya kini sebagai terdakwa. Di titik ini, kesombongan dan kebodohannya masih saja ia tunjukkan dengan gayal mengajukan banding.